Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini mari bersama-sama kita akan membuka di dalam kitab Ratapan. Ratapan pasalnya yang kedua. Ratapan pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Dan ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Ratapan 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung darah-darah Yerusalem, menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku, karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur. Di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Ayat 18, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Pada kesempatan ini saya mau berbicara dan merenungkan firman Tuhan dari pembacaan kita yang terdapat di dalam kitab Ratapan ini. Ratapan pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 dengan satu judul perenungan yaitu Ratapan. Saudara, ratapan adalah sebuah tangisan, ya, dalam pengertian ratapan adalah sebuah tangisan yang berisi keluhan-keluhan, kata-kata disertai dengan kata-kata keluhan. Kita mengetahui satu peristiwa di mana pada waktu bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memberikan tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung dan meluputkan bangsa Israel dari peristiwa itu, di mana ketika ada tanda darah di depan di rumah daripada orang Israel, maka orang Israel mendapatkan keluputan. Tetapi di seluruh tanah Mesir terjadi ratapan karena kematian anak sulung. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bangsa Israel terluput, tetapi bangsa Mesir, ya orang-orang Mesir mengalami ratapan karena kematian anak sulung. Namun berbeda dari peristiwa ini, dalam kitab Ratapan justru bangsa Yehuda, kalau kita melihat dalam kitab Ratapan ini justru bangsa Yehuda mengalami ratapan, ya. Mereka sendiri mengalami ratapan. Seperti yang dicatat di dalam pembacaan kita, Nabi Yeremia mencatat bagaimana kepedihan yang dialami oleh pribadinya sebagai seorang nabi dalam kitab Ratapan ini yang penuh dengan kepiluan, yang dimana dalam kitab Ratapan ini ia menuliskan tentang kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Babel terhadap bangsa Yehuda. Dan hati Yeremia ini sangat berduka. Hati Yeremia sangat berduka karena
ya, dia sangat berduka karena korban-korban yang berjatuhan. Korban-korban yang berjatuhan, dan kalau kita melihat korban-korban tersebut masih sangat-sangat muda. Seperti di dalam ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, ya, bagaimana mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena kerutuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan kota. Jadi saudara, ini merupakan satu duka yang amat sangat mendalam yang dirasakan oleh Nabi Yeremia melihat korban-korban yang jatuh pada waktu itu yang sangat-sangat muda. Bangsa Yehuda memang pernah melakukan yang namanya melupakan Tuhan, sehingga saudara yang terjadi adalah anak-anak mereka juga harus membayar harga dari pemberontakan mereka. Dikatakan di dalam ayat 12 bahwa di situ mereka menghembuskan nafas, bayangkan anak-anak mereka menghembuskan nafas di pangkuan ibunya, yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, mungkin kita mengira bahwa Nabi Yeremia akan meninggalkan Allah, ya, akan meninggalkan Allah karena kepedihan hatinya. Sebaliknya justru dia bukan meninggalkan Allah, tapi dia menguatkan mereka yang masih selamat, dan dia berkata di dalam ayat yang ke-19, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Di sini ada satu ajakan daripada Nabi Yeremia supaya apa? Orang-orang yang masih selamat, supaya mereka mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, mencurahkan segala keluh kesahnya di hadapan Tuhan, dan mengangkat tangan kepadanya demi hidup anak-anakmu. Artinya apa? Mengangkat tangan, tanda berserah kepada Tuhan atas segala masalah, musibah, dan persoalan yang mereka hadapi pada saat itu, diakibatkan juga karena sebenarnya ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, pemberontakan mereka kepada Tuhan. Jadi saudara, kita pun diperhadapkan dengan situasi saat ini yang sangat-sangat memilukan, sangat-sangat memprihatinkan saudara, ketika kita melihat dengan situasi ada begitu banyak korban yang berjatuhan akibat dari pandemik ini. Dan kita melihat, apakah kita hanya melihatnya sebatas sesuatu hal yang terjadi seperti itu saja, tetapi tidak ada satu keprihatinan yang amat mendalam. Dan apa yang kita sudah lakukan hari-hari ini? Apakah kita ketika kita berada di rumah, kita hanya berdiam saja? Tetapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita sama seperti Nabi Yeremia, mengajak orang-orang yang ada untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati, mengangkat tangan, tanda berserah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ratapan. Kalau kita membaca ya di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Mari kita berdoa untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti ajakan Nabi Yeremia. Kita bukan hanya berada untuk keselamatan diri kita sendiri ketika kita berada dalam rumah, kita menjaga kesehatan dan sebagainya, tetapi sudahkah kita peduli, sudahkah kita penuh dengan ratapan, mengerang untuk keselamatan, melihat orang-orang yang ada di seluruh dunia, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Jadi adalah sangat-sangatlah baik, adalah satu kerinduan Tuhan, di mana kita juga mencurahkan isi hati kita kepada Allah,
ya, mencurahkan isi hati kita kepada Allah seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia kepada bangsanya, kepada orang-orang yang masih selamat pada waktu itu. Bahkan kita percaya bahwa ketika kita meratap, bahwa itu adalah bagian yang penting, bagian yang wajar daripada keberadaan kehidupan kita manusia. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, Dia juga turut berduka bersama-sama dengan kita. Tentulah Dia juga meratap bersama-sama dengan kita, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jadi saudara, mari kita hari-hari ini, kita terus datang kepada Tuhan, mengerang, berteriak, ya, untuk keselamatan bangsa kita, untuk keselamatan orang-orang di sekeliling kita. Jadi bukan kita pergunakan waktu yang ada untuk santai, bukan kita pergunakan waktu yang ada hanya tidak melakukan apa-apa, tetapi mari kita datang, mengerang kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan atas keselamatan orang-orang yang ada sekeliling kita, sehingga kita akan melihat keselamatan terjadi. Tuhan memulihkan segalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan bagi kami keselamatan. Engkau masih menganugerahkan kepada kami kehidupan. Tuhan, beranugerahlah atas kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan, buat seluruh isi dunia ini, buat bangsa kami. Luputkanlah dan lalukanlah Tuhan situasi ini, dan biarlah kami boleh melihat keselamatan daripadamu Tuhan terjadi. Tidak akan ada lagi kematian, yang ada adalah kesembuhan, pemulihan dinyatakan Tuhan atas situasi kondisi yang ada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Biar kami Tuhan diberikan beban ketika kami melihat situasi yang ada, kami terus mengambil bagian untuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengangkat tangan tanda berserah, bahkan mengerang supaya lawatan Tuhan terjadi atas dunia ini maupun Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.